ASN 2022 ya, yaitu di pendataan non ASN bkn.go.id. Nah, selanjutnya di sini teman-teman untuk berkas yang kita perlu siapkan ya, seperti yang ada di tampilan ini, yaitu ijazah, kemudian SK pengangkatan, kemudian KTP, kemudian juga foto terbaru. Untuk melakukan pendataan non ASN di portal ini, maka hal yang perlu kita ketahui itu adalah kita harus memastikan dulu bahwa data diri kita ini sudah didaftarkan oleh admin instansinya masing-masing ya dalam aplikasi pendataan non ASN. Jika kita sudah didaftarkan dan sudah masuk dalam database-nya, maka langkah untuk membuat akun di sini teman-teman bisa klik di sini, yaitu buat akun ya. Nah, langkah pertama di sini adalah pada bagian pembuatan akun pendataan non ASN. Di sini kita melakukan yang pertama ini adalah pengecekan identitas ya. Untuk pembuatan akun di sini kita langkah pertama adalah pengecekan identitas. Dan di sini kita memasukkan data-data tadi kita, sekaligus kita bisa mengecek apakah data kita sudah didaftarkan oleh instansi atau belum. Nah, di sini kita masukkan yang pertama ini adalah yaitu nomor induk kependudukan. Inilah kita masukkan nomor induk kependudukan atau NIK ya, sesuai dengan KTP kita. Kemudian kita masukkan nomor kartu keluarga kita. Kemudian kita isikan nama lengkap kita, ini sesuai dengan KTP. Kemudian tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir. Kemudian kita masukkan nomor handphone aktif kita. Kita masukkan email aktif, yaitu email pribadi ya teman-teman. Ini adalah semua data ini sesuai dengan data yang ada pada Dukcapil. Berikutnya, setelah itu kita masukkan yaitu kode captcha. Kode captchanya seperti yang ada di atasnya ini. Misalkan ini F358 kan. Nah, F-nya kecil, misalkan ya F kecil, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 8. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya di sini perlu juga kita ketahui bahwa di sini pada bagian portal ini juga disampaikan yaitu kita diminta untuk menyiapkan KTP ya dalam bentuk pembuatan akun ini. Ini adalah sesuai dengan data Dukcapil. Kemudian jika pada saat pembuatan akun terdapat notifikasi Anda belum didaftarkan, maka Anda dapat melakukan konfirmasi kepada instansi tempat Anda bekerja bahwa Anda belum didaftarkan pada pendataan tenaga non ASN. Kemudian nanti di sini kita periksa data dan dokumen. Ini kita bisa memeriksa kembali ya untuk data-data dokumen yang sudah kita isikan. Dan data dan dokumen yang diinputkan adalah benar dan tidak terdapat kesalahan ya dalam penginputannya. Pastikan teman-teman di sini membaca FAQ-nya ya dan juga buku petunjuknya. Nah, selanjutnya setelah kita mengakses link kemudian kita mengisikan data-data kita, maka tampilannya akan seperti ini ya. Dan di sini kita masukkan kode captcha-nya. Nah, ini kode captcha. Ini adalah sesuai dengan kode captcha yang ada di atasnya ini. Nah, setelah itu berikutnya di sini teman-teman bisa klik lanjutkan teman-teman. Nah, berikutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, ini kita masuk kepada langkah yang kedua ya. Langkah kedua yaitu pada tahap lengkapi data. Nah, kalau langkah pertama adalah kita pengecekan identitas untuk memastikan apakah data kita ini sesuai dengan Dukcapil atau belum, apakah kita sudah didaftarkan oleh instansi kita atau belum. Maka kalau misalkan kita sudah sesuai data Dukcapil dan juga didaftarkan oleh instansi, berikutnya kita akan bisa untuk masuk pada bagian tahap yang kedua, yaitu untuk melengkapi biodata. Nah, berikutnya di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan yang tadi diisikan ya, diisikan pada bagian awal ketika kita melakukan pengecekan identitas. Nah, selanjutnya di sini ada beritahuan yang dimasukkan adalah tempat lahir Anda setingkat kabupaten atau kota ya, yang tertera di ijazah, bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa memilih untuk jenis kelaminnya, apakah kita laki-laki ataukah perempuan. Kemudian di sini kita ada tampilan untuk mengupload yaitu file KTP ya. Nah, di sini file scan KTP ini ekstensi adalah JPG atau JPG dalam bentuk foto teman-teman. Maksimal ini adalah 200 KB ya. Nah, nanti kita bisa browse di sini, akan diarahkan menuju ke galeri untuk memilih foto mana, KTP mana yang akan kita upload. Berikutnya yang kedua, ini adalah kita upload pas foto berlatar belakang biru ya, dengan ekstensi JPG atau JPG. Maksimal ukurannya ini adalah 200 KB. Ini kita bisa klik browse di sini. Nah, selanjutnya di sini kita membuat password yang nanti akan kita gunakan login ke ketika login ya untuk melanjutkan pendataan ini.
Kita buat password, jangan lupa passwordnya ini ditulis ya supaya nggak lupa. Kemudian kita setelah buat password, kita masukkan kembali password yang kita buat, konfirmasi password. Kemudian di sini kita buat pertanyaan pengaman 1, kemudian jawabannya, pertanyaan pengaman 2, dan juga jawabannya. Fungsi dari pertanyaan dan jawaban pengaman ini adalah ketika kita nanti lupa untuk loginnya, itu lupa passwordnya misalkan, ini kita bisa reset password ya. Reset password ini adalah dengan kita masukkan daftar pertanyaan ini dan jawabannya. Berikutnya kalau sudah, di sini teman-teman bisa klik yaitu kode captcha ya, kode captcha. Berikutnya nanti teman-teman bisa klik lanjutkan. Nah, ini adalah sebagai contohnya, dan di sini adalah untuk file KTP-nya yang sudah diupload. Berikutnya di sini akan ada tampilan yang seperti ini. Nah, ini kan. Berikutnya setelah kita lengkapi semuanya, misalkan pertanyaan pengaman itu adalah siapakah nama binatang peliharaan kamu. Nah, siapa namanya? Ini adalah sesuai dengan pilihan yang ada ya. Kemudian kita pastikan kita mengingat untuk kode pengaman ini supaya nanti ketika kita lupa password kita bisa resetnya dengan mudah. Nah, berikutnya di sini nanti kita akan mendapatkan tampilan yaitu dalam tahap yaitu pengecekan ulang ya. Nah, di sini kita masuk dalam tahap ketiga. Setelah pelengkapan data, itu mengecek ulang data-data kita. Apakah benar ini adalah foto kita? Ini fotonya tadi kan dimintanya biru ya teman-teman. Kemudian inilah biodata kita. Apakah ini nicknya sudah sesuai, kemudian nama sudah sesuai, atau mungkin yang lainnya sudah sesuai. Nah, ini semua ini kita cek. Kemudian di sini kalau misalkan kita ingin membetulkan, misalkan masih ada yang keliru ya, ini kita bisa klik kembali, maka kita bisa membenahinya. Kalau misalkan sudah sesuai, ini teman-teman bisa klik proses pembuatan akun. Ingat, kalau misalkan kita sudah klik proses pembuatan akun, maka kita nggak bisa lagi ya untuk mengeditnya. Jadi pastikan pada bagian pengecekan identitas, ini adalah kita ini benar ya teman. Nah, berikutnya setelah kita klik untuk proses pembuatan akun, maka di sini nanti akan ada tampilan seperti ini, konfirmasi. Apakah data Anda ini sudah sesuai? Cek kembali jika belum yakin. Kalau misalkan kita udah yakin, di sini kita bisa klik iya, teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini akan ada tampilan yang seperti ini. Ketika kita sudah akhiri proses pembuatan akun, maka kita akan mendapatkan tampilan yaitu pembuatan akun tenaga non ASN ini sudah selesai ya. Sudah selesai, dan di sini akan ada dua tombol, dua fitur, yaitu yang pertama ini adalah cetak informasi pendaftaran. Nah, nanti kalau misalkan kita klik, ini adalah kita bisa mencetak yang seperti ini, inilah kartu pendaftaran akun kita. Kemudian kalau misalkan sudah sesuai, ini kita bisa melanjutkan untuk melakukan pendataan, yaitu kita klik lanjutkan login pendaftaran. Berikutnya kita mendapatkan halaman login yang seperti ini. Oke, demikian informasi ini, dan nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.